Desa Pro 1 RRI Makassar. Apa yang dimaksud kartu tani, bagaimana pemanfaatan dari kartu tani, kemudian seperti apa sih sebenarnya itu kartu tani ya. Bersama narasumber kita ada Pak Amirullah SPT, penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros ya. Topik kita hari ini pasti Anda penasaran ya, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan atau memiliki kartu tani. Jadi kita membahas tentang persyaratan pendaftaran kartu tani. Dan Anda boleh juga bergabung dengan kami di line telepon 36211853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Saya ulang, Anda bisa bergabung di 08 213 4 kali 9440 atau di 36211853. Saya langsung saja menyapa Pak Amirullah SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Amirullah malam hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ini masih membahas tentang kartu tani ya untuk pekan ini ya. Ini Pak Amirullah dari PPL Kabupaten Maros juga ini. Persyaratan pendaftaran kartu tani. Nah mungkin pendengar kita ya yang ingin mendaftar, ingin tahu ya bagaimana sih sebenarnya mendapatkan atau persyaratan pendaftaran dari kartu tani. Silakan langsung saja Pak Amirullah. Baik, Mbak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah yang mendengarkan melalui Radio Indonesia maupun melalui live streaming YouTube, RRI maupun Facebook. Kemarin 2 hari lalu, hari Senin kemarin kita sudah membahas apa itu kartu tani, apa manfaatnya. Hari ini, malam ini kita coba mengulas tentang syarat-syarat membuat kartu tani. Jadi sebenarnya sangat mudah Mbak Emi, cara persyaratannya. Yang pertama itu bahwa adalah warga negara Indonesia, itu yang paling penting. Dan mereka adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Jadi perlu disampaikan buat di rumah bahwa ketika tidak tergabung dalam kelompok tani, meskipun profesinya sebagai petani itu tidak bisa difasilitasi. Baik. Jadi harus tergabung dalam kelompok tani. Nah, untuk beberapa tahun lalu kita sudah sosialisasi sejak 2018 di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah ada progres. Sudah ada juga kabupaten yang melaksanakan implementasi kartu tani di Kabupaten Pinrang, dan petani kita di sana tetap semangat. Karena memang persyaratannya sangat mudah sekali. Selain tergabung dalam kelompok tani, harus memiliki EKTP. Ini penting juga, EKTP. Karena 2018 kemarin masih banyak petani kita yang menyetor data KTP manual, belum elektrik. Nah ini yang tertolak juga. Makanya sempat ada yang tertolak mencetakan kartunya. Ini yang penting sekali, bahwa EKTP yang harus di-store fotokopinya. Kemudian fotokopi kartu keluarga, dan yang terakhir adalah fotokopi bukti luas lahan garapan. Jadi luas lahan garapan ya, meskipun bukan miliknya sendiri, yang penting petani itu yang menggarap, maka sebisa mungkin ada bukti luas lahannya, baik itu SPPT, sertifikat tanah, maupun surat keterangan dari kepala desa yang menunjukkan bahwa lahan tersebut seluas berapa. Nah, perlu diinformasikan juga buat petani kita bahwa untuk di sektor pertanian, baik itu tanaman pangan,
horti, perkebunan dan peternakan itu per musim tanamnya yang diberikan subsidi pupuk nanti melalui kartu tani itu maksimal akumulasinya maksimal 2 hektar per musim tanam. Jadi kalau misalnya dalam setahun bisa 3 musim tanam, berarti dia bisa mengajukan maksimal 6 hektar per tahun. Itu untuk akumulasi sektor pertanian tanaman pangan, horti, kebunan maupun peternakan. Nah, peternakan di sini dalam artian orang kadang bertanya, buat apa kalau di peternakan pupuk itu? Kan ada yang namanya hijauan makanan ternak. Kan ketika ada pertanaman hijauan makanan ternak dan butuh pupuk, itu bisa diajukan. Kemudian khusus untuk sektor perikanan tambak, wilayah tambak itu maksimal 1 hektar. Maksimal 1 hektar per siklus musim budidaya. Itu baik. Jadi tadi ada beberapa poin saya tangkap. Ini ada syarat-syaratnya sangat mudah sekali sebenarnya ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah petani yang harus gabung dalam kelompok tani ya. Ini yang paling penting. Mereka harus gabung pada kelompok tani. Kemudian tidak boleh asal mengaku dirinya bahwa petani tetapi tidak masuk dalam kelompok petani ya, Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti bahwa dia warga di Sulawesi Selatan, EKTP ya. Fotokopi kartu keluarga. Nah, ini yang penting nih, fotokopi bukti luas garapan. Kalaupun bukan milik sendiri, misalnya dia menggarap milik orang lain, tapi harus jelas ya, luas garapannya itu berapa banyak ya. Dengan ada keterangan, surat keterangan dari kepala desa misalnya seperti itu. Kemudian yang kami ingin tahu lagi ya dari pendengar kita juga mungkin yang masih ragu-ragu untuk mendaftar gitu. Gimana Pak, didaftarnya di mana? Apakah langsung ke pihak penyuluh ataukah ke balai pertanian yang setempat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan atau kemana sebenarnya mereka harus membawa berkas-berkas yang disebutkan tadi dalam persyaratan untuk? Betul sekali Bu Emi. Banyak memang pertanyaan-pertanyaan termasuk yang WA masuk di grup pribadi ke saya bahwa boleh tidak petani langsung mendaftar, karena ini kan kartu tani ini kan diterbitkan oleh Himbara, Himpunan Bank Negara, diantaranya BRI, BNI dengan Bank Mandiri. Nah, ini tiga bank ini yang menerbitkan kartu, tapi pendataannya melalui Kementerian Pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah petani boleh langsung ke BRI? Nah, itu pertanyaan. Ternyata prosedurnya itu petani harus menyetor kelengkapan data tadi melalui kelompoknya, dan kelompok tani dibimbing oleh penyuluh pertanian lapangan wilayah desanya, dan data-data itu diverifikasi baik NIK-nya, kemudian bukti-bukti luasan lahannya, kemudian pengajuan ERDKK-nya, komoditi-komoditi apa saja yang diajukan. Itu kemudian diserahkan ke Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan masing-masing untuk diinput oleh petugas admin ERDKK. Jadi ada nanti petugas admin ERDKK yang mengentri masuk ke dalam sistem ERDKK Kementan. Tahapan selanjutnya setelah diinput masuk, ada tahapan verifikasi validasi berjenjang, mulai dari koordinator penyuluh di tingkat kecamatan, kemudian kasih kabit yang menangani sarana, yang menangani pupuk bersubsidi, kemudian terakhir validasi terakhir oleh kepala dinas kabupaten kota, sebelum yang paling terakhir sebelum divalidasi melalui kementerian. Nah, setelah tahapan ini dilalui, maka pihak Bank Himbara ini akan mendownload data yang terverifikasi. Nah, data-data yang terverifikasi inilah nantinya yang diambil data-data nama petaninya berdasarkan kelompok petaninya, kemudian NIK-nya, dan selanjutnya pihak Bank Himbara ini akan meng-cross-check validasi apakah NIK ini valid di Dukcapil. Makanya penting EKTP.
Karena 2018 kemarin banyak memang termasuk di Kabupaten Maros di wilayah saya, karena mungkin petaninya ragu, apalagi ada momen-momen tertentu yang membuat mereka ragu, akhirnya mereka menyerahkan yang bukan ektp. Dan ternyata di pihak bank itu akan terverifikasi kembali, akhirnya tidak bisa dicetak. Oke, baik ya. Oke, untuk Anda pendengar silakan yang ingin bertanya langsung ke kami. Anda bisa melalui line telepon 3621853 08213 4 kali 9440. Ini sangat luar biasa sekali. Manfaat kartu tani itu sangat banyak sekali untuk Anda, khususnya para petani. Dan silakan Anda bergabung dengan kami di line telepon 3621853 08213 4 kali 9440. Kalau tadi ada prosedurnya itu melalui kelompok tani, kemudian nanti dari pihak kelompok tani sendiri itu akan mendata dan melakukan verifikasi serta validasi ya. Nah, jenjang terakhirnya adalah di Kadis Pertanian nanti untuk memvalidkan bahwa memang bisa diberikan atau tidak ya kartu tani ini. Oke, saya balik lagi ke Pak Amir. Pak Amirullah, ini maksud saya adalah pernah nggak contoh kasusnya misalnya dia mendapatkan kartu tani ini di wilayah Kabupaten Maros, kemudian wilayah ini di Kabupaten Maros, kemudian nanti dia pindah lokasi Pak, dalam hal ini dia pergi ke Kabupaten Bone gitu. Nah, apakah kartu tani ini masih bisa digunakan kalaupun pindah wilayah gitu Pak, dari satu kabupaten ke kabupaten? Kartu tani ini kan sama ektp, sama dia nasional, bisa digunakan di manapun. Yang penting setelah petaninya berpindah wilayah, dari Kabupaten Maros misalnya ke Bone, maka harus ada petaninya harus melalui kelompok tani melapor ke penyuluhnya, penyuluh melapor ke admin ERTKK, kemudian nanti adminnya ini akan memindahkan data-datanya bahwa petani tersebut sudah tidak lagi berada di wilayah Kabupaten Maros, tetapi berpindah ke wilayah Kabupaten Bone. Oke, jadi harus ada pelaporan dulu Pak ya. Tidak perlu pakai surat pengantar dari dari kelompok tani atau penyuluh tani di Kabupaten Maros misalnya, baru dibawa suratnya, tanda bukti gitu Pak ke kabupaten yang bersangkutan perpindahannya? Selama ini belum ada petunjuk bahwa harus ada surat keterangan. Jadi begini Bu Emi, kartu tani ini kan terdaftar berdasarkan NIK petaninya. Kemudian kartu tani juga terdaftar yang di dalamnya adalah di mana dia terdaftar, di pengecer mana kartu tani ini terdaftar. Jadi ketika misalnya kartu tani ini dibawa ke luar wilayah pengecernya, itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus pupuk bersubsidi. Untuk yang lain-lainnya menarik tunai bisa. Makanya itu perlu dilakukan pelaporan supaya ada semacam realokasi data ke wilayah kabupaten yang dia tuju, supaya nanti data si petaninya nanti melalui sistem terganti. Dia bergabung di kelompok mana di wilayah Kabupaten Bone. Karena kalau tidak bisa digunakan juga di Bone untuk menebus pupuk. Oke, ini yang mungkin dibutuhkan ya bagi para petani ini adalah pupuk bersubsidi Pak. Dan semua itu petani pasti menginginkan gitu mendapatkan pupuk bersubsidi. Baik, untuk Anda pendengar silakan bergabung di line telepon kami 3621853 08213 4 kali 9440. Pak Amirullah jangan ditutup dulu, kami akan lanjut lagi setelah informasi berikut ini. Kipla Desa Pro 1 RRI Makassar. Anda masih bersama dengan kami di program acara Kipra Desa untuk edisi malam hari ini 23 Juni 2021. Dan kita masih membahas tentang persyaratan pendaftaran kartu tani, masih bersama Pak Amirullah SPT dari penyuluh pertanian ya, Kabupaten Maros, penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros. Baik, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang syarat, kemudian mekanisme atau prosedurnya mau dibawa kemana, itu berkas-berkasnya, kemudian apa saja yang bisa Anda manfaatkan atau dapatkan ya ketika
memiliki kartu tani ini. Oke, bisa saya katakan ini kartu sakti bagi para petani ya Pak ya, Pak Amirullah. Betul. Jadi manfaatnya sangat banyak ya. Dan manfaat yang ini kan semacam kartu ATM. Kartu tani ini semacam kartu ATM. Tapi berbeda dengan kartu-kartu ATM lain, yang membedakan adalah ada kuota pupuk bersubsidi yang diselipkan di dalam. Jadi khusus buat penyaluran. Baik, jadi ada kuota pupuk bersubsidi. Ini yang paling banyak diminati ya. Saya mengajak Anda untuk bergabung pendengar di line telepon 3621853, khususnya untuk Anda para petani di luar sana yang ingin tahu atau sudah atau belum memiliki kartu tani, kemudian tidak tahu memanfaatkannya seperti apa. Silakan Anda bergabung dengan kami di line telepon 3621853 atau di 0821344 kali 9440. 0821 3 4 kali 9440. Baik, saya ke Pak Amirullah lagi Pak. Sejauh pengalaman Anda ini Pak, dari tahun 2018 ya sosialisasinya sampai saat ini, bagaimana minat dari para petani yang ada di wilayah Sulawesi Selatan Pak? Saya kecilkan aja ke wilayah Maros saja Pak. Jadi begini Mbak Emi, jadi awal-awal 2018 kemudian kita awal sosialisasi itu di pertengahan 2018 kemudian mulai mendata dan progresnya sampai di 2020 memang masih banyak petani-petani kita yang belum mendaftar melalui sistem ERDKK untuk kemudian diterbitkan kartu taninya. Nah, sejak diterbitkannya Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, tertanggal 30 Desember 2020 itu kemudian ada surat dari Dirjen PSP bahwa yang tidak terdaftar dalam sistem ERDKK, yang tidak mengajukan pendaftaran kartu tani, tidak akan dilayani pembelian pupuk bersubsidinya mulai tahun Januari 2021. Nah, setelah di Januari 2021 kemarin, akhirnya petani-petani kita baru menyadari bahwa begitu pentingnya pendataan kartu tani. Nah, sekarang untuk tahun 2022 kemarin jadwal yang sudah disampaikan melalui virtual bahwa kita akan start secara nasional, itu kita akan mulai start di awal Juni sampai dengan Oktober 2021 untuk pengajuan ERDKK maupun pendaftaran kartu tani bagi petani-petani yang belum mendaftar di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sampai saat ini apakah ada kebijakan-kebijakan yang belum ada titik temunya, akhirnya sampai saat ini belum dibuka pengajuan. Nah, untuk saat sekarang bagi petani-petani kita yang belum pernah menyetor data atau belum tergabung ke kelompok tani melalui forum ini, melalui siaran Kipra Desa ini, saya mengajak petani-petani khususnya di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan yang sempat mendengar, sempat menonton, mari kita mendaftar. Persyaratannya sangat mudah. Baik, persyaratannya tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, petani harus gabung dalam kelompok tani, memiliki EKTP, fotokopi KK, kemudian yang paling penting fotokopi bukti luas garapan. Nah, Pak, saya tertarik dengan kata bukti luas garapan. Bagaimana semisalnya di tengah perjalanan sudah memiliki kartu tani, kemudian dia harus berganti lahan pertanian lain gitu Pak, karena ada sesuatu dan lain hal gitu. Apakah harus pengajuan baru fotokopi bukti luas garapannya atau seperti apa? Betul, Bimi. Jadi ini kan ERDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok tani ini secara elektrik atau disebut ERDKK yang merupakan data awal penerbitan kartu tani ini. Ini kan tadi persyaratan-persyaratannya itu tadi kan kemudian diverifikasi oleh penyuluh, divalidasi,
komoditi apa saja yang ditanam dalam kurun 1 tahun, pupuk apa saja yang diajukan. Kemudian taruhlah misalnya si A tahun ini cuma 1 hektar, kemudian tahun berikutnya ada penambahan karena keluarganya misalnya merantau, kemudian dia menggarap yang ditinggalkan itu, akhirnya memang ada ruang mengajukan pendataan baru. Jadi tiap tahun itu ada pengajuan pendataan RDKK baru. Termasuk saat sekarang ini kan kita menunggu-nunggu dibukanya sistem RDKK yang tadinya rencananya awal Juni sampai pertengahan Juni ini yang terdapat penambahan luas lahan, silahkan diajukan. Kemudian kelompok tani juga, saya berharap teman-teman kelompok tani, teman-teman penyuluh validasi secara betul. Misalnya ada yang berkurang luas lahannya, ya kita kurangi sesuai dengan lahan yang digarap. Yang tadinya misalnya 2 hektar kemudian berpindah 1 hektar, itu yang perpindahan itu yang harus diverifikasi ulang. Oke, jadi setiap tahun ada pembaruan data gitu ya Pak ya, biar bisa didata dengan maksimal ya Di. Oke, biar bisa divalidasi ya, istilahnya seperti itu. Betul. Oke, baik untuk Anda para petani, warga tani, Bapak Tani yang lagi monitor siaran RRI Makassar Kiprah Desa. Ini kami masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 3621853 0821 3 4 kali 9440 ya. Di 3621853 0821 3 4 kali 9440. Saya balik lagi nih Pak, kalau tadi menanyakan tentang bukti luas garapan. Nah kalau misalnya tiba-tiba ini yang terdaftar, misalnya ya Pak ya, meninggal dunia, bolehkah diwariskan kepada sang anak gitu? Atau sang anak harus ikut juga mendaftar ulang gitu? Ya, begini. Kemarin ada kasus di Kabupaten Maros yang sudah kami salurkan. Pak Amir bisa ini ada penelpon ini Pak, kita beri kesempatan dulu ya Pak ya, sempat lebih penting nih pertanyaannya. Silakan di 3621853 0821 34 kali 9440. Selamat malam, Kiprah Desa, halo. Ya, malam Pak. Malam, dengan siapa di mana nih Pak? Arif Setiawan di Makassar. Pak Arif Setiawan di Makassar. Silakan Pak Arif. Ya, saya baru monitor ini kira-kira berapa menit Mbak ya. Iya. Ini Mbak, saya mau nanya, mungkin ada hubungannya juga ya. Misalnya begini, saya kan bukan petani. Bagaimana caranya itu misalnya Mbak, itu tanah garapan gitu. Misalnya kita mau garap lahan gitu untuk ya kita dengar itu lahan yang disewa itu Mbak, bagaimana kira-kira ya? Lahan yang bisa disewa. dijawab Mbak, mungkin ada hubungannya langsung. Lahan yang disewa ya Pak ya. Jadi Bapak, Bagaimana artinya kita mau garap tanah? Anda mau memiliki tanah garapan tapi lahannya itu disewa. Begini Mbak, orang punya kita yang garap gitu. Oke, orang punya, Anda yang garap begitu. Iya, saya mau tanya ke narasumber. Tapi Anda bukan petani. Iya, misalnya kita mau terjun gitu, orang kota toh. Iya. Oke, orang kota ini. Bisa dibantu kira-kira bagaimana itu Pak? Iya, baik. Jawabannya ya nanti. Sudah dipahami Pak maksud saya? Ya oke, saya sudah tangkap ini maksudnya. Pak Amir sudah ditangkap Pak maksudnya Pak? Iya, baik. Oke. Baik Mbak. Tanah garapan Pak. Iya. Oke, baik. Makasih ya Pak Arif Setiawan di Makassar ini. Dia bukan petani Pak. Artinya belum terdaftar di kelompok tani, tapi tertarik Pak untuk mendapatkan kartu tani. Silakan. Jadi begini, persyaratan utama mendapatkan kartu tani itu kan tadi dia petani penggarap, kemudian terdaftar dalam kelompok tani. Nah sekarang kalau misalnya Pak Arif tertarik untuk bertani, orang kota mau tertarik bertani, mau menyewa lahan di desa untuk bertani. Ya, setelah menyewa lahan, yang pertama harus dilakukan oleh Pak Arif, yang pertama bergabung ke salah satu kelompok tani yang ada di wilayah lahan yang digarap itu. Nah, kemudian setelah menjadi anggota kelompok tani, silahkan ajukan persyaratan tadi.
kan sudah bergabung yang pertama, kemudian EKTP-nya jelas, kemudian luas lahan garapan itu sewa pun kan bisa diminta bukti fotokopi bukti luas lahan yang disewa itu. Atau bisa melalui surat keterangan dari kepala desa bahwa betul Pak Arif ini menggarap lahan di desa itu seluas ini. Bisa. Yang paling penting kan harus terdaftar dulu sebagai anggota kelompok tani. Meskipun sudah menyewa lahan kemudian menggarap tetapi tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani, ya tidak bisa diajukan. Pak. Baik, itu ya Pak Arif ya. Kami arahkan Anda ketika ada lahan yang Anda tertarik untuk garap gitu ya, di daerah manapun itu, silakan Anda setelah mendapatkan lahan atau tanah garapannya, silakan Anda bergabung pada kelompok tani. Nah, nanti sudah kelompok tani, ajukan persyaratan yang tadi kami sebutkan, warga negara Indonesia, kemudian memiliki EKTP, fotokopi kartu keluarga Anda ya, kemudian fotokopi bukti luas garapan atau luas lahan yang Anda sewa gitu, pasti memiliki itu. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan nanti didaftarkan, dilanjutkan. Nanti akan diarahkan ya Pak ya. Untuk informasi selanjutnya nanti pasti diarahkan sama kelompok tani yang bersangkutan atau daerah di mana Anda berada. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, kami dibatasi oleh waktu ini. Silakan closing statement Pak Amirullah untuk seluruh warga tani dimanapun diajak ya untuk ikut dan terdaftar dan memiliki kartu tani Pak. Silakan. Baik, Mbak Emi. Jadi sekali lagi pemirsa dimanapun berada, melalui kesempatan ini saya mengajak petani-petani yang ada, karena yang belum pernah menyetor berkas, belum pernah menyetor data untuk diajukan kartu tani. Kalau misalnya namanya sudah terdaftar dalam RK pupuk bersubsidi, kalau ada perubahan luas lahan garapan silahkan diajukan kembali. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah kartu taninya akan berproses melalui bank-bank yang telah dituju. Kemudian ada pertanyaan seperti ini juga Mbak ini yang sempat beredar, apakah ASN, TNI Polri juga bisa? Kalau di Kementan itu bisa, yang penting dia menggarap lahan. Yang penting mau pegawai negeri, pegawai swasta boleh Pak yang ya? tidak bisa itu ASN. Boleh. Yang tidak bisa itu mereka tidak boleh menjadi pengurus kelompok tani. Jadi ASN tidak dibenarkan menjadi pengurus kelompok tani. Itu sudah diatur dalam Permentan. Ya, sekali lagi menjelang pembukaan RDKK silahkan yang belum pernah mendaftar silahkan diajukan ke kelompok terdekat, bergabung ke kelompok tani, kemudian berkoordinasi dengan penyuluh dengan pemerintah setempat. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Amirullah sudah bersama dengan kami ini Pak, dan selanjutnya kami harus hadirkan warta berita. Kami mohon maaf untuk waktu yang singkat ini Pak. Semoga apa yang kami hadirkan malam hari ini bermanfaat untuk Anda semua para warga tani dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amirullah. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian kita ikuti bersama Kiprah Desa dan kami akan lanjutkan lagi dengan topik pembahasan tentang masalah kartu tani ini pada hari Jumat yang akan datang. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.